Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaan warga Sidoarjo. Biasanya kalau menjelang Idul Adha ini banyak pemandangan di sekitar sini rame biasanya. Persiapan orang itu kan kalau Idul Adha menyiapkan pembelian kambing atau sapi. Tapi belakangan ini kita jarang melihat beberapa tempat yang menyediakan atau menjual hewan-hewan untuk kurban. Mungkin ya karena apa itu karena PMK atau apalah, saya kurang tahu. Kebetulan hari ini kita sudah mendatangkan seorang dokter hewan nanti yang akan bercerita banyak apa PMK itu dan efeknya untuk kita semua. Sudah hadir dokter hewan Eta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Dok? Alhamdulillah Harus sehat ya. sehat. Ini kita lagi bingung ya dengan PMK padahal sudah menjelang Idul Adha. Biasanya kan kalau sudah berapa hari ini kan sudah biasanya orang sudah membeli atau persiapan gitu kan. Nah, untuk belakangan malah kita beritanya agak ini ya, agak sepi gitu ya, cenderung cenderung kalah dengan PMK. Mungkin ya ini karena ada penyakit itu jadi orang agak takut itu ya. Itu seberapa jauh sih sebenarnya PMK itu apa dan efeknya seperti apa sih, Dok? Seberapa mengerikan? Ya, pertanyaan itu yang lebih penting ya. PMK itu perlu digarisbawahi bahwa penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang berkaki belah. Berkaki belah itu seperti sapi, kerbau, kambing domba, unta termasuk, ataupun hewan liar seperti gajah, rusa juga termasuk. Jadi yang rentan ya hewan-hewan tersebut, yang terkena hewan-hewan tersebut, dan mengenai tertularnya itu sangat cepat. Nyebarnya cepat. Aerosol. Aerosol, jadi melalui udara. Oh ya, babi juga termasuk. Jadi penyebarannya lewat udara. Sanitasi lingkungan sangat pengaruh berarti ya. Sangat terpengaruh, cepat sekali. Itu penyebabnya apa sih? Virus RNA ya, virus RNA. Jadi yang diserang itu biasanya hewan muda. Kalau usia-usia yang tanggung, usia muda gitu mungkin yang paling gampang yang gampang terkena. Cuman kalau hewan yang sudah, misalkan sekarang kan musim hewan kurban. Ya. Hewan kurban ini kan usia kalau sapi di atas 2 tahun. Bisa terkena juga apabila belum vaksin. Dan itu sebenarnya ada vaksinnya juga. Hewan juga harus divaksin ya? Harus divaksin juga, nggak kayak manusia ya. Manusia vaksin. Kemarin vaksin, rame manusia vaksin ya. Karena sekarang ternyata hewan sebenarnya harus vaksin juga ya. Harus vaksin ya. Cuman gini loh, kendalanya kan kalau divaksin itu ketika ada wabah, bukan istilahnya itu tidak rutin gitu loh. Harusnya bukan kan keharusan. Seharusnya seperti itu. Gitu. Cuman karena ada wabah ya harus vaksin. Kadang nyepelein sih. Dalam sejarah mungkin ya cerita kayak hewan terkena wabah itu kan dulu pernah ada SARS atau apa ya, kayak penyakit flu burung gitu yang menimpa untuk hewan. Ini PMK. Dulu pernah nggak sih kita punya pengalaman kayak gitu? Pernah. Di awal PMK datang ke Indonesia itu tahun 1887 dari Belanda. Jadi dari Belanda kita impor sapi dari Belanda ke Indonesia pada zaman kolonial itu. Nah itu ada sapi perah yang terinfeksi PMK ini. Itu awal mulanya masuk ke Indonesia gitu ya? Sampai tahun 1986 itu mulai ada vaksin. Karena sudah vaksin. Sudah terjangkit, akhirnya harus dilakukan vaksin. Iya, tahun sekitar 1990-an Indonesia sudah bebas PMK. Sudah bebas. Nah, ini sekarang kok muncul lagi tuh karena juga faktor dari luar impor lagi ya, lagi-lagi impor ya. Iya, impor daging. Itu efeknya, ini kalau ke hewan kita sudah tahu ya banyak. Ke manusia, misalnya kita makan daging yang terinfeksi hewan yang sudah terkena PMK, gimana untuk manusia sendiri? Efeknya itu? PMK itu bukan penyakit zoonosis, atau zoonosis itu penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Ini PMK enggak. Jadi seharusnya enggak perlu panik, tapi perlu diwaspadai begitu. Jadi kalau misalnya makan hewan yang sekarang terkena PMK itu masih layak enggak secara kesehatan? Tinggal pengolahannya dulu. Jadi sebenarnya masih bisa artinya ya? Masih bisa. Jadi yang dikonsumsi itu
misalkan daging. Mm-mm. Daging yang kita beli atau kita dapat dari pasar atau nanti Ya. waktu kita dapat hewan kurban, sebaiknya tidak dicuci dulu. Jadi langsung didihkan air ketika sudah mendidih. Direbus. Bukan direbus, didihkan air. Setelah air mendidih, daging dimasukkan, Ya. tunggu dimasak sampai 30 menit. Oh, jadi stepnya ketika kita atau beli atau dapat lah misalnya kalau nanti pas hari raya kurban itu disiapkan air panas dulu mendidih baru nanti dimasukkan. Itu berapa lama? Selama 30 menit. 30 menit. Setelah itu silahkan diolah. Udah bebas artinya ya? Insya Allah sudah bebas. Oh. Atau mungkin kan kadang banyak dapatnya, nggak langsung semua dimasak, bisa di freezer. Di freezer itu sekalian bungkusnya. Misalkan kita dikasih di plastik misalkan. Ya, plastikan kan kresekan bisa gitu ya. Dikresek misalkan gitu. Langsung masukkan chiller atau freezer. Itu tahan berapa lama kalau misalnya gitu? Kalau itu udah tahan lama sih, 1 bulan lebih bisa. Nggak apa-apa ya. Yang penting nanti masalah. kembali ketika kita mau masak dimasukkan itu ke air mendidih dulu ya. Masukkan ke air mendidih dulu. Kurang lebih 30 Sama, menit. jeroan juga. Ya. Kalau jeroan lebih baiknya yaitu tadi air mendidih dulu, terus dimasukkan jeroan itu. Ya. Baru nanti setelah 30 menit dibuang air, masak sih. Nah, ini kebanyakan gini, kalau kurban itu biasanya kita kan namanya apa ya, banyak ini ya senangnya ya. Itu favorit. Favorit ya, kadang kambing itu sudah umum dibakar langsung ya. Itu kalau gitu gimana perlakuannya untuk misalnya dibikin sate yang perlu dibakar, itu layak nggak kalau misalnya secara medis juga? Sebaiknya untuk di sate itu atau dimasak bakaran itu untuk ada wabah ini tidak dulu. Penting. Sebaiknya tidak dulu karena untuk antisipasi ya. Kata orang itu sedia payung sebelum hujan. Daripada nanti ada mutasi virus misalkan seperti itu. Antisipasinya jangan masak untuk dibakar. Jadi sementara ini yang mau bakar-bakar mungkin, kambing harus bertahan dulu ya. Iya, atau mungkin tapi ya memang nggak enak ya. Ya dengan taruh di air panas itu tadi, terus habis itu dibakar, cuman memang rasanya sudah beda. Ya apa boleh buat karena memang situasinya seperti ini. Bersabar dulu lah kalau yang mau nyate-nyate itu. Kalau misalnya, mohon maaf ya kalau di warung-warung itu kita kan gimana itu ngeceknya? Kan banyak juga, misalnya di yang orang jual sate gitu. Sebaiknya makan sehat aja. Tanpa mengurangi rasa hormat pada yang menjual sate ya, kita karena situasi kan untuk jaga-jaga gitu ya. Iya, karena ya gimana mau sehat seperti itu. Sekarang gini, wabah PMK itu cepat sekali menyebarnya. Harus kita, sebagai misalkan peternaknya ini, peternak juga harus istilahnya itu untuk lingkungan daerah peternakannya harus benar-benar menjaga biosecurity-nya. Itu seperti yang vaksin tadi juga harus ada step-step lainnya ya, menjaga kebersihan misalnya gitu. Misalkan biasanya ada orang mau lihat sapi untuk beli buat korban. Ya. Orangnya kan kita nggak tahu sudah dari peternak mana kan kita juga nggak tahu. Ya, betul. Nah, itu harus orangnya kalau bisa disaring atau dibatasi ya mungkin dibatasi. Kalau bisa ada sterilisasinya juga. Termasuk juga untuk yang mau beli ya. Kalau bisa untuk yang pembeli misalkan ya. Sudah dari peternak A mau ke peternak B, sebaiknya ganti baju mandi dulu. Lalu ke peternak B untuk mengurangi potensi penyebaran. Karena gini, sapi yang sakit itu tidak serta-merta langsung keluar gejala, enggak kelihatan ya. 1-2 hari, ketiganya baru keluar lepuh-lepuh dari mulut, lidah, hipersalivasi, kuku ngelupas, tiba-tiba pincang nggak bisa jalan. Nah itu. Ini termasuk mungkin ini yang inisiatif dari Pemkab ya, yang kemarin sudah memberikan edaran bahwa hanya tempat tertentu yang boleh diperbolehkan jual beli hewan kurban. Betul. Itu kan bagian untuk membatasi itu mungkin ya juga ya. Betul. Sebenarnya kalau ke manusia sendiri secara medis nggak sampai memberikan efek ya kalau misal kita makan daging itu. Iya, sebenarnya sih enggak zoonosis itu tadi, bukan zoonosis. Cuman karena memang kebanyakan ya kita sendiri kan mungkin ya infonya kurang begitu dapat, jadinya dianggap PMK itu juga berbahaya bagi kesehatan
tubuh manusia. Ya, intinya lebih hati-hati. Hati-hati, apapun ya usaha kita ikhtiar lah dalam kita menjaga Betul. kesehatan. Kalau memang lagi wabah ya sementara ini dikurangi dulu mungkin ya. Betul. Bisa tetap makan kambing, makan sapi tapi dengan cara higienis tadi ya. Disiapkan lagi air panas 30 menit, dimasukkan baru di bahasanya direbus ya 30 menit itu kalau sudah air Ya, mendidih itu. air mendidih dulu, daging dimasukkan selama 30 menit. Setelah itu monggo mau diolah seperti apa. Ya, oke. Ini kalau kita kembali ngomong PMK hanya yang berkuku belah tadi ya. Berkuku belah. Ya, kalau kucing nggak pengaruh ya. Kucing beda lagi, Beda nanti lagi. bukan ke PMK. Ada lagi Ada virusnya. lagi. Beda ya. Beda. Tapi selama ini mungkin nggak seganas PMK itu ya untuk hewan-hewan pemeliharaan di rumah ya. Hewan ternak yang ganas PMK ini memang. Kalau yang biasanya untuk umum yang hewan-hewan yang bisa kita pelihara di rumah misalnya kayak kucing, burung itu penyakitnya seperti apa bisa? Kalau kucing yang berkaitan dengan virus itu banyak. Ada flu-nya kucing itu. Ada kalau orang awamnya itu muntabernya kucing. Jadi kalau bahasa kedokterannya panleukopenia. Ya. Bahasa kerennya distemper. Ya. Ada lagi itu kalisivirus yang nyerangnya THT. Ya. Itu virus. Ada yang PIP. PIP itu felin infectious peritonitis, itu yang nyerang tiba-tiba perutnya gendut gitu, isinya cairan tapi badannya kurus. Oh, badannya yang gelembung gitu ya? Iya, badannya kurus kering tapi perutnya gendut. Nah, itu hepar yang di itu serang. Ini dok, karena kaitannya sama ini, kita itu kan di lingkungan kita banyak sekali yang melihara kucing atau mungkin hewan-hewan pemeliharaan macam burung. Nah misalnya ada yang mengkonsultasikan terkait persoalan-persoalan kesehatan hewan peliharaannya, dokter bersedia nggak yang memberikan ini? Insya Allah saya bersedia. Monggo kalau mau yang konsultasi atau memeriksakan hewan peliharaannya ke saya di Krian. Di nomor nanti bisa dicantumkan nomor ini ya, kontak pesan dok ya. Siap. Nanti kita di deskripsi kita akan ditulis nomor dokter Reta, siapapun yang mau mengkonsultasikan atau berkonsultasi terkait dengan hewan pemeliharanya, nanti kita akan berikan nomor kontak dokter Reta. Siap. Mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan bahwa sebenarnya PMK itu tidak perlu dikhawatirkan, yang penting cara penanganannya yang benar, higienisnya dapat, insya Allah kita mungkin tidak terlalu khawatir lah dengan daging-daging yang hewan dengan wabah PMK ini. Ya. Terakhir dokter Reta disampaikan terkait untuk apapun lah terkait dengan PMK ini untuk hewan-hewan korban, biar semakin kita yakin lah, semakin aman gitu untuk pengolahannya. Saran saya untuk yang mau beli hewan kurban diteliti terlebih dahulu. Kalau sudah ke peternak satu mau ke peternak lain harus ganti baju dulu, mandi, biar sama-sama sehatnya hewannya ya. Terima kasih dokter Reta, ini sangat inspiratif hari ini, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi sukses untuk semuanya. Terima kasih.